Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, diantaranya adalah dengan cara menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab Islam, membahas sebuah kitab karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali yang berjudul Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan kali ini kita akan membahas adab-adab ketika berziarah ke Masjid Nabawi. Lanjutan dari rangkaian aktivitas yang kita lakukan ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Di antaranya adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Syekh Wahid bin Abdus Salam Al-Bali hafizahullah ta'ala belum menyebutkan dalam kitabnya, di antara adab ketika berziarah ke Masjid Nabawi adalah kathratus sholat fil masjidin Nabawi. Hendaknya memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Karena keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu sangat besar. Seberapa besar keutamaannya akan beliau sebutkan dalam kitab ini pada hadis berikut. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan sebuah perjalanan untuk niat ibadah, mengkhususkan perjalanan untuk niat ibadah, ziarah, atau yang lainnya, illa ila thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid, al-masjidil haram wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa, yaitu masjidil haram yang pertama, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidul Aqsa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah Ad-Dausi. Diperselisihkan namanya oleh ahli hadis banyak sekali. Namun perselisihan itu tidak membuat hadis yang diriwayatkannya menjadi hadis yang lemah, karena pada hakikatnya banyaknya nama yang disebutkan oleh para ulama itu orangnya cuma satu, Abu Hurairah, ya, nggak ada orang lain selain dia. Karena itu tidak mempengaruhi sahih atau lemahnya hadis, ya. Dan Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, dari banyak nama yang disebutkan oleh ulama ahli hadis ketika mereka berselisih siapa namanya beliau ini, yang masyhur di kalangan mereka adalah Abdurrahman ibn Sakhar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 50, sekitar 57 sampai 59 Hijriah. Wallahu taala alam. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan 3 masjid di atas, yaitu Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidul Aqsa. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang untuk bepergian jauh, menempuh suatu perjalanan yang jauh hanya untuk berziarah ke masjid, kecuali ketiga masjid di atas. Ini menunjukkan bahwasanya 3 masjid tadi memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, keutamaan menempuh perjalanan untuk melakukan ritual ibadah pada ketiga masjid tersebut. Ya,
Karena makna hadis di atas menurut jumhur para ulama adalah la fadilata fi syaddir rihal ila masjidi ghairiha. Tidak ada keutamaan menempuh perjalanan jauh untuk ritual ibadah, ya, untuk ziarah ke suatu masjid selain masjid-masjid di atas. Ya, karena itu kita misalnya mau berziarah kubur, ziarahlah kubur ke tempat yang terdekat, tidak perlu ke kubur harus ke kuburan fulan, harus ke tempat fulan. Begitu juga masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Maka yang terbaik adalah yang paling mudah bagi kita. Tidak harus di masjid fulan, tidak harus di masjid fulan. Kecuali 3 masjid di atas, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan juga Masjidul Aqsa. Ya, lalu apa keistimewaannya? Berkunjung ke tempat-tempat di atas nanti akan disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam pada hadis berikutnya. Nah, disebutkan juga dalam sebuah kaidah, ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi perantara itu hukumnya serupa dengan tujuan. Artinya jika masjid itu adalah masjid yang mulia, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala perantara yang kita lakukan untuk menuju masjid tersebut itu pun juga memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Ketika menuju tempat tersebut berpahala, maka langkah kita untuk menuju ke tempat tersebut pun juga pahala. Itu maksudnya. Jadi contoh misalnya sholat berjamaah di masjid, itu menurut jumhur wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi yang dirajihkan oleh jumhur adalah wajib bagi laki-laki. Nah, berarti pahalanya besar sholat berjamaah di masjid. Disebutkan dalam hadis, afdal min sholatil fardhi bisab'in wa isyrin darajah. Lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Ketika sholat berjamaah itu memiliki fadilah yang besar, maka berjalan kaki dari rumah menuju masjid itu pun juga berpahala. Bahkan disebutkan juga oleh para ulama, wazawaid laha ahkamul maqasid. Begitu juga zawaid, tambahan-tambahan. Ya, ketika sholat berjamaah di masjid pahalanya besar, menuju ke masjid pahalanya juga berpahala, maka az-zawaid laha ahkamul maqasid. Pulang dari masjid pun itu juga dihitung pahala. Ya, pulang dari masjid pun juga dihitung pahala. Jadi mulai berangkat dari rumah ke masjid sampai pulang lagi ke rumah itu dihitung sholat. Ya, karena itu keutamanya sangat besar. Nah, bayangkan kita sholat ziarah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, keutamanya besar. Nafkah yang kita keluarkan, ya, untuk tiket, untuk visa, untuk semuanya itu pun juga berpahala sampai kita pulang lagi ke rumah kita. Nah, itu keutamaan ziarah ke tempat-tempat tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidul Aqsa. Karena itu traveling yang paling bermanfaat bagi kita, yang paling menguntungkan kita adalah safar ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan juga Masjidul Aqsa. Kadang orang mampu jalan-jalan ke tempat-tempat luar, tapi berat baginya untuk berjalan-jalan di 3 tempat di atas, ya. Maka hendaknya kita koreksi, muhasabah diri kita. Nah, kemudian itu hadis yang pertama. Beliau menyebutkan hadis yang kedua, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwah. Salat di masjidku ini
lebih utama, lebih baik daripada 1000 sholat di masjid-masjid selain masjidku. Illal masjidil haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Bersumber dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dusi, yang mana sahabat yang paling mulia yang banyak meriwayatkan hadis, diperselisihkan namanya, begitu juga nama bapaknya. Namun yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah Abdurrahman ibn Sohar, wafat sekitar tahun 57 sampai 59 Hijriyah radhiyallahu anhu. Nah, di sini ditegaskan, dalam hadis ini ditegaskan ya keutamaan sholat di Masjid Nabawi, ya, sholat di Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, bahwasanya satu sholat itu setara dengan 1000 sholat, ya, di fi ghairihi minal masajid, daripada sholat di masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Ya. Keutamaan sholat di Masjidil Haram disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu minal masajid illal masjidil haram." Jadi sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat. Satu sholat setara dengan 1000 sholat. Itu berapa usia kita? Harus sholat 1000 kali itu harus punya usia umur berapa tahun? Ya. Itu lebih baik. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid-masjid manapun. Illal Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati sholatin fi masjidi. Ini keutamaan sholat di Masjidil Haram. Ya, sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 sholat di masjidku. Ya, 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjidil Haram setara dengan 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Artinya setara dengan 100.000 sholat di masjid-masjid manapun selain Masjid Nabawi. Ya, hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, begitu juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nah, jadi itulah keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Jadi kesimpulannya, untuk mempermudah, sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100 kali sholat di Masjid Nabawi, setara dengan 100.000 sholat di masjid manapun selain Masjid Nabawi. Ya, dan sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1000 sholat di masjid-masjid manapun kecuali sholat di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi 100 kali sholat. Ya, 100 kali sholat. Kemudian yang ketiga, sholat di Masjidil Aqsa. Keutamaannya apa? Tidak disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam dalam hadis yang pertama, begitu juga hadis yang kedua. Tapi diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya sholat di Masjidil Aqsa ini setara dengan 500 kali sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi dan juga selain Masjidil Haram. Jadi di masjid manapun itu di Masjidil Aqsa lebih utama sholat di Masjidil Aqsa daripada di masjid manapun kecuali Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ya, setara dengan 500 kali sholat. Nah, 500 kali sholat. Jadi sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali sholat.
Sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali sholat. Sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali sholat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabrani dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an, ya, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu fil Masjidil Haram bimi'ati alfi sholatin. Sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 sholat. Ya, kecuali sholat di Masjid Nabawi, ya, tadi sudah dijelaskan. Wassolatu fi masjidi bi alfi sholatin. Dan sholat di masjidku, Masjid Nabawi, Masjidur Rasul SAW, itu setara dengan 1000 sholat. Wassolatu fi baitil maqdis bi khamsimi'ati sholatin. Dan sholat di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa, ada juga dalam riwayat yang lain disebut dengan Ilya, ya, Masjid Ilya, Masjid Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, itu nama-nama Masjidul Aqsa. Itu setara dengan 500 sholat, ya. 500 kali sholat di masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan juga Masjidul Haram. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Jadi itu keutamaan, ya, sholat di Masjid Nabawi. Oleh sebab itu hendaknya kita perbanyak sholat di Masjid Nabawi. Meskipun kita posisinya safar, musafir yang boleh menjamak, mengqashar, ya, maka sebagai ijtihad kita hendaknya kita tetap memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholatnya usahakan di Masjid Nabawi. Ya, jangan sholatnya di hotel, terus jangan sholatnya di qashar, terus, ya, usahakan rajin berjamaah bersama imam di Masjid Nabawi karena pahalanya sangat besar, ya. Wallahu taala a'lam. Itu diantara adab ketika berziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya diantara adab yang beliau sebutkan juga adalah hendaknya berziarah kubur ke syuhada Uhud. Begitu juga ke kuburan Baqi. Ya, berziarah ke kuburan makam syuhada Uhud, ya, para pejuang-pejuang yang wafat di Gunung Uhud, ya, pada perang Uhud. Begitu juga kuburan Al-Baqi. Di sini beliau Al-Mu'allif menyebutkan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat ke-24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, maka sebaik-baik tempat kembali, ya. Sebaik-baik tempat kesudahan, ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di antara makna ayat ini adalah keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Kesabaran dalam hal apa ini? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kesabaran kalian atas perjuangan, alal jihad, atas perjuangan kalian di jalan Allah, ya, perperangan, pertempuran, ya, yang merenggut jiwa. Nah, atas kesabaran kalian dalam hal itu, maka keselamatan atas kalian. Kalian akan mendapatkan sebaik-baik kesudahan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar di antara abadillah al-arba'ah, termasuk ahli fikihnya para sahabat, ya, Abdullah yang 4 diantaranya adalah Abdullah bin Umar ini. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Hal tadruna man yadkhulul jannata min khalqillah?" Tahukah kalian siapa yang masuk surga dari ciptaan Allah, dari makhluk Allah? Siapa mereka? Mereka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Enggak ada yang tahu. Karena surga neraka dan siapa yang memasukinya
itu adalah hal gaib, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Nah, ini para sahabat ketika mereka nggak ngerti, ya, tidak sok ngerti, tidak pura-pura tahu, tidak merasa tahu, tidak mengucapkan sesuatu, menjawab sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ini para sahabat menyerahkannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang paling tahu, kita nggak tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidun alladzina tusaddu bihim ats-tsugur. Mereka yang masuk surga adalah para pejuang di jalan Allah yang menjaga batasan-batasan, menjaga perbatasan. Ya, menjaga perbatasan. Wa tuttaqa bihimul makarih. Mereka adalah yang membentengi kita dari hal-hal yang kita benci, dari kematian, dari perampasan, ya. Para pejuang yang berjuang. Ya, karena peperangan itu merampas harta, merenggut nyawa, yang menjadikan orang budak, ya, dan seterusnya. Maka itu adalah hal-hal yang kita benci. Dan dengan adanya para pejuang, mereka adalah benteng kita. Ya, mereka rela mengorbankan jiwa mereka, ya, demi melindungi keluarga, melindungi orang lain. Ya, mereka adalah orang yang masuk surga. Fayamutu ahaduhum. Lalu mereka, para pejuang itu ada yang meninggal. Salah seorang mereka meninggal. Wa hajatuhu fi nafsihi la yastati'u laha qada'an. Mati duluan padahal masih ada harapan, cita-cita, keinginan yang belum mereka penuhi. Masih ada harapan, masih ada cita-cita, planning ke depan, tapi ternyata ketika berjuang, ya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangannya, kematiannya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ya. Maka fata'tihimul malaikatu, maka datang kepada mereka para malaikat, ya, fayadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk kepada mereka dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kemudian menyebutkan ayat tadi. Para malaikat mengucapkan kepada para mujahidin yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan sekalian atas kesabaran kalian. Sabar atas kematian, sabar atas perih pahitnya dan beratnya jihad. Ya, maka fani ma'uk badar. Sungguh kalian akan mendapatkan kesudahan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Nah, apa kaitannya dengan judul tadi, ziarah ke syuhada Uhud? Karena mereka, para pejuang, memiliki jasa yang sangat besar, memiliki fadilah yang besar, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Maka kita berziarah kepada mereka, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, ya, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada perjuangan mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, sering, senantiasa datang. Kalau ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', itu ya dulu ala al-mudawamah. Ya, biasanya seperti itu, seringnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sering mendatangi kuburan para syuhada, orang yang mati syahid, orang yang gugur di jalan Allah. Ya, ala ra'si kulli haulin, di setiap awal tahun. Artinya setiap tahun, minimalnya setahun sekali Rasulullah pasti menziarahi mereka. Nah, karena itu tadi sebagaimana dikatakan, karena kemudian setelahnya fil mudhari' itu ya dulu alal mudawamah, senantiasa. Ya, senantiasa ini berapa kali? Ya, di sini setahun sekali. Berarti setiap setahun sekali di awal tahun Rasulullah SAW menziarahi mereka. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, mendoakan mereka. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian dalam berjuang, dan
kesudahan yang terbaik bagi kalian berupa surga. Nah, jadi itu. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya ziarah kubur itu tujuannya adalah apa? Untuk mendoakan mayit. Ya, untuk mendoakan mayit, bukan berdoa kepada mayit. Karena terkadang apalagi di masyarakat kita banyak ziarah kubur bukan untuk mendoakan mayit, bukan untuk mengambil ibrah, bukan untuk mengingatkan mati, tapi untuk berdoa kepada mayit. Maka ini salah. Ya. Syariat ziarahnya memang disyariatkan, tapi ritual ziarahnya ritual yang salah. Jadi ritual ziarah yang benar adalah kita mendoakan mayit, mendoakan kebaikan untuk mayit, berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk mayit. Ya, di sini Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikanlah keselamatan kepada para mujahid ini. Ya, semoga keselamatan atas kalian wahai para mujahidin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, memberikan surga kepada kalian. Mendoakan mayit, berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit, bukan berdoa kepada mayit. Ya, minta kepada mayit, maka ini salah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi SAW ya'ti syuhada. Ya, Rasulullah SAW sering mendatangi para syuhada. Tadi disebutkan dalam hadis sebelumnya, setahun sekali, setiap 1 tahun, setiap di awal tahun. Fa'idha ata furdota syi'bi, ketika beliau datang di celah lembah, tebing lembah, ya, karena mereka itu di lembah-lembah Gunung Uhud, ya, di Gunung Uhud, kemudian di tebing-tebingnya. Ketika Rasulullah SAW sudah mendatangi tebing dari Gunung Uhud itu, karena syuhada Uhud itu tempatnya di gunung. Ya, mereka kuburannya, makamnya di gunung tersebut. Ya, wasyuhada kanu bijabali Uhud. Para syuhada itu mereka di gunung Uhud. Maka Rasulullah SAW ketika sudah sampai di lembah, di tebing lembah, beliau mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian ketika berjuang, maka kesudahan yang terbaik bagi kalian adalah surga. Nah, ini beberapa riwayat yang menafsirkan ayat di atas bahwasanya yang dimaksudkan bima sabartum, atas kesabaran kalian, ini adalah kesabaran kalian atas jihad. Artinya karena mereka jihad kemudian gugur syahid di jalan Allah SWT. Kemudian dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW sering menziarahi mereka, dan kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW menziarahi mereka bahkan setiap tahun, ya, setiap awal tahun. Maka hendaknya kita menyempatkan ketika kita ziarah ke Madinah, hendaknya kita kesempatkan untuk menziarahi mereka. Ya, wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali menyebutkan sebuah hadis, ya, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-maut. Berziarahlah ke kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dusi. Ya, sahabat Nabi SAW yang mulia, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Diperselisihkan namanya oleh ahli hadis, ya, banyak sekali yang meriwayatkan namanya Fulan ibn Fulan, bahkan nama bapaknya pun juga diperselisihkan. Namun yang masyhur, ya, yang terkenal adalah Abdurrahman ibn Sohr radhiyallahu anhu, wafat tahun sekitar 57 sampai 59 Hijriah. Dan hadis ini sebenarnya adalah hadis ringkasan
Ya, jadi ini penulis hanya mengambil poin atau intinya saja. Ya, mengambil intinya untuk berdalil keutamaan ziarah kubur. Ya, tapi sebenarnya ini adalah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi konteks lengkapnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Ya, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzinali. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, kubur ibuku. Maka Allah mengizinkanku. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis, fazurul kubur fa innaha tudzakirukum al maut. Yaitu hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Maka berziarahlah ke kuburan karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya ziarah kubur itu disyariatkan. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan kita untuk berziarah kubur. Memang dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah melarang ziarah kubur, tapi kemudian diizinkan lagi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat atau mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, karena itu yang jelas ziarah kubur ini sekarang sudah disyariatkan. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Ya, maka sebagaimana disebutkan dalam usul, perintah ketika datang setelah larangan, maka hukumnya kembali sebelum dilarang. Kembali sebelum dilarang. Ya. Jadi minimalnya adalah boleh, ya, atau bahkan mungkin sunnah, karena ziarah kubur mungkin di awal hukumnya sunnah, karena itu kembali ke hukum awal yaitu sunnah. Nah, karena itu diantara yang mengatakan sunnah adalah illah tadi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kematian. Ya. Jadi bisa yang disebutkan oleh para ulama adalah ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan rukhsah. Ya, yang asalnya dilarang kemudian dibolehkan, berarti diberi kemudahan dalam hal ini. Ya. Wallahu taala alam. Dan diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah apakah ziarah kubur ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ataukah khusus untuk laki-laki saja. Ya, sebagian ulama mengatakan ziarah kubur ini disyaratkan khusus untuk laki-laki saja, bukan perempuan. Kenapa? Ya dulu alaihi al-khitab, karena konteksnya adalah untuk laki-laki. Zuru, ziarahlah kalian wahai para laki-laki ke kuburan. Ya, fa innaha tudzakirukum al-maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian. Dhamirkum itu untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan kunna, tapi di sini disebutkan kalian laki-laki. Ini pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan di syariat ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya, laki-laki dan juga perempuan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu nggak boleh ziarah kubur, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita yang berziarah kubur. Ya. Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Nah, kenapa kok wanita ini dilarang berziarah kubur, bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW?
Ya. Di antara ulama yang disebut oleh para ulama adalah innama kuriha ziyaratul kubur fin nisa likillati sabrihin. Karena wanita itu apa? Kesabarannya tipis. Kesabarannya tipis. Kalau dia berziarah kubur, ya, tidak sabar. Akhirnya menangis, meratapi, ya, dan seterusnya. Jadi mereka kesabarannya tipis dan banyak keluh kesah, banyak kesedihannya, ya. Karena itu makruh. Ada yang mengatakan makruh sebagian ulama bagi wanita untuk berziarah kubur. Ya, karena itu ada yang mengatakan syariat ini hanya berlaku untuk laki-laki. Kemudian ada juga yang mengatakan masru'iyatu ziarah, syariat ziarah kubur ini berlaku untuk laki-laki dan juga wanita, semuanya berlaku. Karena pada asalnya hukum untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita. Dan yang menguatkannya adalah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Janaiz. Beliau mengatakan sebagian ulama ra'a ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan atau berpendapat anna hadza kana qabla ayyurahhisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati al-kubur. Larangan wanita berziarah kubur tadi itu sebelum adanya rukhsah dari Nabi, sebelum dihapus larangan tersebut. Falamma rahhasa dakhala fi rukhsati ar-rijal wan nisa. Tapi kemudian Rasulullah SAW menghapus larangan tadi. Ya, setelah dihapus oleh Rasulullah, setelah ada rukhsah, maka syariat ziarah kubur ini berlaku untuk laki-laki dan juga wanita. Ya, jadi wallahu taala a'lam. Kalau misalnya wanita pun, ya, kalau berziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian, ya, mengingat akhirat, ya, menurut Imam Tirmidzi maka masuk, boleh, ya, boleh untuk berziarah kubur. Ya, tapi tetap dengan catatan tadi, hendaknya tidak meratapi, ya, tidak meratapi. Karena tujuan ziarah kubur tadi adalah apa? Untuk mengingatkan kita dengan kematian. Wallahu taala a'lam. Tapi yang lebih hati-hati adalah hendaknya tidak seperti itu. Ya, hendaknya tidak berziarah kubur. Tapi laki-laki, ya, laki-laki yang berziarah kubur. Karena wanita kalau berziarah kubur itu mafsadahnya lebih banyak. Ya, mafsadahnya lebih banyak karena kesabaran mereka yang tipis, ya, pengetahuan mereka juga keimanan mereka. Takutnya malah terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, atau bid'ah yang mungkarah. Ya, wallahu taala a'lam. Dalam hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, bolehnya kita berziarah kubur kepada orang yang musyrik. Ya, atau sebelumnya bolehnya kita menziarahi orang musyrik ketika masih hidup. Begitu juga berziarah ke kuburan mereka setelah mereka mati. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di sini, beliau berziarah kepada kuburan ibunya. Ya, ketika Allah SWT tidak mengizinkan Rasulullah untuk memintakan ampun ibunya, itu berarti ibunya, ya, non muslim, ya, bukan orang yang muslim, karena tidak diizinkan oleh Allah untuk memintakan ampun. Nggak boleh kita memintakan ampun kepada orang yang musyrik, kepada orang yang kafir, kepada Allah SWT. Tapi Allah SWT mengizinkan untuk menziarahinya. Ya, kalau menziarahinya setelah mati itu boleh, berarti menziarahinya selama hidup jauh lebih diperbolehkan. Ya, sebagaimana keumuman firman Allah SWT, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, bergaulilah mereka berdua, kedua orang tua kalian selama di dunia dengan pergaulan yang baik. Ya, kita ziarah sambang kepada orang tua. Ya, orang tua tidak mau Islam, berarti kita putus, jangan seperti itu. Kita tetap berbuat baik
bahkan ketika mereka masih musyrik, ketika mereka kufur sekalipun. Tetap kita berbakti kepada mereka dalam hal yang baik, bukan hal yang maksiat kepada Allah. Ya, kalau mereka menyuruh maksiat, nggak boleh kita taat. Menyuruh kita syirik, nggak boleh kita taat. Ya, karena kita nggak boleh taat kepada makhluk untuk durhaka kepada Allah. Adapun hal yang ma'ruf, yang baik, ya, masalah duniawi yang mubah, ya, bantu mereka bekerja, bantu mereka jaga toko, ya, bantu mereka bertani, bantu mereka melaut dan lain sebagainya, maka ini boleh. Urusan-urusan duniawi. Ya. Kemudian faedahnya juga adalah an-nahyu 'anil istighfar lil kufar. Larangan kita memintakan ampun kepada orang yang kafir. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya berarti ibunya Rasulullah SAW itu juga kafir. Ya. Jadi ibunya Rasulullah SAW berarti kafir karena tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk memintakan ampun kepadanya. Ya, tapi boleh untuk menziarahinya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.